Ketika seseorang didatangi, bahkan sampai didampingi oleh sosok kodam macan putih, maka biasanya orang tersebut akan memperoleh kewibawaan, akan disegani oleh banyak orang, bahkan akan dilindungi dari berbagai macam energi negatif yang ada di sekitar diri mereka. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Seringkali kita mendengar berbagai macam cerita di sekitar masyarakat kita yang mengisahkan tentang berbagai macam sosok kodam, atau bahkan yang menceritakan berbagai macam orang yang telah didampingi oleh sosok kodam. Memang pastinya teman-teman, cerita-cerita hal tersebut yang selalu berhubungan dengan dunia supranatural adalah cerita yang sangat menarik dan tidak akan pernah habis topiknya untuk diceritakan oleh setiap orang, oleh semua orang, baik secara berulang-ulang. Terlebih lagi, cerita tersebut mengkaitkan dengan sosok kodam macan putih. Saya yakin pastinya teman-teman yang sedang menyaksikan video ini juga pernah mendengar beberapa cerita, beberapa legenda, atau bahkan beberapa mitos mengenai sosok kodam macan putih. Atau mungkin teman-teman juga mendengarkan berbagai macam sejarah ketika seseorang yang telah didampingi oleh sosok kodam macan putih. Sayangnya teman-teman, dari berbagai macam cerita dan mitos yang beredar, tidak semua hal tersebut merupakan sebuah kebenaran, karena ada beberapa hal yang telah beredar di masyarakat kita mengenai sosok kodam macan putih dan orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam tersebut ternyata hanyalah sebuah mitos dan tidak benar, tidak terjadi, tidak berlaku dalam kehidupan kita. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas beberapa fakta dan beberapa mitos mengenai sosok kodam macan putih dan orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam tersebut. Pastinya saya berharap dengan teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman bisa lebih mengetahui apakah sejatinya memang diri teman-teman telah didampingi oleh sosok kodam macan putih, atau ternyata selama ini teman-teman hanya termakan oleh berbagai macam cerita dan mitos yang beredar di sekitar diri teman-teman. Namun, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman yang sedang menyaksikan video ini mempunyai akun Instagram, teman-teman bisa follow akun Instagram saya agar diri teman-teman dan diri saya bisa lebih dekat lagi. Kita bisa saling bercerita dan saling bertukar pikiran. Karena dalam akun Instagram saya akan sering mengadakan sesi live, di mana kita bisa bercerita secara langsung. Teman-teman bisa sharing kepada saya secara langsung. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Saya yakin teman-teman semua pasti pernah mendengar mengenai kehebatan kerajaan Pajajaran, di mana pada waktu itu Raja Prabu Siliwangi berhasil menaklukkan kerajaan Macan Putih dan membuat kerajaan Macan Putih itu tunduk berlutut kepada diri mereka, sehingga kerajaan Pajajaran dipercaya, dilindungi, dipagari oleh berbagai macam makhluk macan putih. Saya yakin teman-teman pasti lebih mengetahui secara detail cerita-cerita tersebut dibandingkan dengan diri saya. Namun, apakah teman-teman menyadari
Seringkali ketika seseorang didatangi, dihampiri, bahkan sampai didampingi oleh sosok kuda macan putih, maka kebanyakan orang langsung mengkait-kaitkan diri orang tersebut yang didampingi oleh sosok kuda macan putih dengan silsilah kerajaan Pajajaran. Banyak orang beranggapan bahwa sosok kuda macan putih selalu berkaitan dengan kerajaan Pajajaran. Padahal nyatanya teman-teman, tidak semua sosok kuda macan putih yang mendatangi seseorang, yang mendampingi seseorang, memiliki ikatan dengan kerajaan Pajajaran. Karena pada kenyataannya, di berbagai macam daerah pasti terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh sosok kuda macan putih. Baik kerajaan tersebut memang mempunyai ikatan dengan kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda, atau bahkan kerajaan macan putih ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerajaan Pajajaran. Karena teman-teman, saya seringkali menemukan orang-orang yang disukai, yang dihampiri, bahkan sampai didampingi oleh sosok kuda macan putih, namun orang tersebut sama sekali tidak mempunyai ikatan dengan orang-orang yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Oleh karena itu teman-teman, sejatinya sosok kuda macan putih bukanlah sosok makhluk alam gaib yang selalu terikat dengan kerajaan Sunda ini teman-teman. Karena di berbagai macam daerah, mungkin bahkan di luar negeri, juga terdapat kelompok-kelompok gaib, kerajaan-kerajaan gaib yang memang dihuni oleh sosok macan putih. Oleh karena itu, jika seandainya diri teman-teman merasa atau teman-teman memang benar-benar telah mengetahui diri teman-teman telah didampingi oleh sosok kuda macan putih, teman-teman tidak perlu bertanya-tanya apakah diri saya mempunyai garis keturunan dari kerajaan Pajajaran. Jawabannya belum tentu, karena bisa saja siapapun dari keturunan manapun, diri mereka tetap bisa untuk didatangi, dihampiri, bahkan sampai didampingi oleh sosok kuda macan putih. Saya seringkali melihat orang-orang mempromosikan bahwa diri mereka mampu membuat seseorang bisa didampingi oleh sosok kuda macan putih. Atau bahkan seringkali saya melihat iklan-iklan di mana seseorang berjanji menjual beberapa macam ajian-ajian yang bisa memanggil sosok kuda macan putih atau sosok harimau putih. Dikarenakan memang dikenal sebagai sosok kodam yang sangat kuat, banyak sekali orang-orang yang terlena dan berupaya untuk mendapatkan agar bisa didampingi oleh sosok kodam tersebut. Baik ritual-ritual aneh yang mereka lakukan, bahkan sampai orang-orang ini rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi mencapai, demi mendapatkan diri mereka didampingi oleh sosok kodam macan putih. Padahal nyatanya teman-teman, sosok kuda macan putih ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa dihafalkan, tidak bisa diberikan oleh orang yang satu kepada orang yang lainnya. Karena sejatinya sosok kuda macan putih merupakan sosok kodam yang akan menghampiri, mendatangi seseorang dengan sendirinya. Jika orang tersebut memang berjodoh dengan kodam ini, atau bahkan jika orang ini mempunyai sesuatu yang bisa menarik, yang bisa membuat sosok kuda macan putih tertarik dengan diri mereka. Bahkan teman-teman, jika dalam satu keluarga memang ada seseorang yang didampingi oleh sosok kuda macan putih dan anggota keluarga ini meninggal dunia, sebelum anggota keluarga ini meninggal, mereka dengan sengaja ingin menurunkan agar anggota lain bisa didampingi oleh sosok kuda macan putih. Hal tersebut akan sia-sia, tidak akan bisa terlaksanakan jika sosok kuda macan putih memang tidak mau ingin mendampingi anggota keluarga lain. Sosok kuda macan putih akan otomatis akan datang dengan sendirinya kepada anggota keluarga yang lain jika memang sosok kuda macan putih tertarik dan memilih
orang tersebut. Oleh karena itu teman-teman, jika seandainya teman-teman termasuk orang yang mungkin menginginkan didampingi atau bahkan dihampiri oleh sosok kuda macan putih, serta teman-teman terperdaya oleh orang-orang yang memasang iklan dapat mengisi orang lain dengan macan putih, dapat mengajarkan amalan-amalan, ajian-ajian tertentu untuk memanggil sosok harimau, sosok macan putih. Maka saya katakan sekali lagi, hal tersebut mustahil. Teman-teman hanya akan buang-buang waktu, teman-teman hanya akan membuang-buang uang. Karena jika teman-teman tidak memiliki jodoh, teman-teman tidak mempunyai sesuatu yang bisa menarik sosok kodam tersebut untuk datang dengan sendirinya ke dalam diri teman-teman, maka sosok kodam ini tidak akan pernah mendampingi diri teman-teman. Seperti yang saya katakan teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana mengira bahwa ketika diri mereka berhasil didampingi oleh sosok kodam macan putih, maka diri mereka bisa mempunyai berbagai macam kemampuan supranatural yang sangat hebat. Banyak orang-orang juga mengira ketika diri mereka telah didampingi oleh sosok kodam macan putih, maka hidup mereka akan sangat mudah. Orang-orang akan sangat segan kepada diri mereka. Padahal nyatanya teman-teman, tidak semua orang yang telah didampingi oleh sosok kodam macan putih mempunyai kemampuan supranatural yang hebat, mempunyai kepekaan terhadap makhluk-makhluk alam gaib yang sangat hebat. Seringkali saya menjumpai orang-orang yang memang didampingi oleh sosok kodam macan putih justru malah tidak mempunyai kemampuan supranatural apapun di dalam diri mereka. Karena sejatinya teman-teman, sosok kodam macan putih hanyalah menjaga orang-orang yang dipilih oleh diri mereka, agar orang yang mereka dampingi tidak menerima berbagai macam energi negatif yang mungkin ada di sekitar orang tersebut. Jika seandainya orang-orang yang didampingi oleh sosok kodam macan putih ternyata secara kebetulan mempunyai kemampuan yang dibawa oleh sosok kodam, maka hal tersebut merupakan sebuah poin plus yang tidak bisa diharapkan, yang tidak bisa diminta kepada sosok kodam tersebut. Dan yang mesti teman-teman ingat, jika seandainya teman-teman sebelum ini mempunyai pemikiran seperti yang saya katakan, ketika telah didampingi oleh sosok kodam, maka teman-teman akan menjadi orang yang sangat sakti. Teman-teman salah besar, karena sejatinya sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat super bukanlah berasal dari sosok kodam, melainkan berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, sebanyak apapun sosok kodam macan putih yang mengikuti diri teman-teman, belum tentu diri teman-teman mempunyai kemampuan yang luar biasa. Banyak cerita yang beredar di masyarakat kita bahwa jika seseorang didatangi bahkan sampai didampingi oleh sosok kodam macan putih, maka orang tersebut akan mempunyai energi positif yang dibawa oleh sosok kodam tersebut. Dan orang-orang di sekitar mereka pun juga bisa merasakan efek positif dari sosok kodam macan putih. Padahal faktanya teman-teman, tidak semua orang ketika diri mereka didatangi, dihampiri, bahkan sampai didampingi oleh sosok kodam macan putih akan menerima efek-efek positif dalam kehidupan mereka. Banyak yang saya jumpai justru ketika diri mereka dihampiri, didampingi oleh sosok kodam macan putih, malah menerima efek negatif yang dibawa oleh sosok kodam tersebut. Bahkan efek negatif ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Tidak jarang orang-orang yang menerima efek negatif ini akan menjadi sangat beringas, akan menjadi sangat emosional. Bahkan di antara mereka bisa lepas diri, lepas kontrol, dan melakukan berbagai macam hal yang mungkin tidak ada di pikiran kita.
Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi sejatinya, jika ada orang yang mengatakan setiap orang, setiap manusia yang didampingi, yang dihampiri oleh sosok kuda macan putih mempunyai energi positif, maka hal tersebut hanyalah sebuah mitos. Karena faktanya banyak orang-orang di luar sana, bahkan saya juga menjumpai banyak orang-orang yang didampingi oleh sosok kuda macan putih justru menerima efek negatif yang dibawa dari sosok kodam tersebut. Itulah beberapa mitos dan fakta yang beredar di sekitar kita, yang beredar di masyarakat kita mengenai sosok kodam macan putih dan orang-orang yang dijaga, yang didampingi oleh sosok kodam macan putih. Karena seperti yang saya katakan di awal video, banyak sekali cerita-cerita, legenda-legenda yang menyebar di masyarakat kita, dan sebenarnya cerita tersebut tidaklah benar. Saya harap untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, walaupun memang sosok kuda macan putih seringkali dianggap sebagai sosok gaib yang membawa keberuntungan, yang membawa kewibawaan, yang bisa menjaga seseorang dari berbagai macam efek dampak negatif dari berbagai macam makhluk alam gaib di sekitar kita. Namun nyatanya tidak semua orang-orang yang didampingi oleh sosok kuda macan putih akan memperoleh efek positif. Ada orang-orang yang justru merasakan berbagai macam efek negatif saat diri mereka dihampiri oleh sosok kodam tersebut. Sekali lagi yang mesti teman-teman ingat adalah semua hal yang mempunyai dampak positif adalah ketika diri kita dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan diri kita yang diperdaya, yang diperbudak oleh berbagai macam makhluk alam gaib. Walaupun terlihat suci, namun terkadang ada beberapa makhluk alam gaib justru bisa menyesatkan manusia. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.